Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ainaya Al-Fatihah dengan NIM 1522-11037 dari S1 Kebidanan Transfer kelas A. Di sini saya akan memaparkan hasil yang sudah saya dapatkan terkait budaya dalam kebidanan. Dalam kasus kali ini saya akan mengambil tentang budaya Ibu Nifas yang menggunakan air rebusan daun sirih untuk cebok atau untuk membilas alat genitalianya, dan kemudian meminum jamu untuk mengurangi bau tidak sedap pada saat masa nifas. Masa nifas yaitu adalah masa yang terjadi setelah ibu melakukan persalinan. Masa nifas itu biasanya kurang lebih terjadi selama 40 hari. Pada masa nifas ini ibu akan mengeluarkan lokea atau darah setelah persalinan tersebut selama 40 hari, dan darah tersebut akan berangsur-angsur berkurang. Rata-rata masa nifas itu akan terjadi selama 40 hari, tetapi setiap ibu-ibu itu akan mengalami masa nifas yang berbeda. Kemudian lokea itu memiliki bau yang amis, yang tidak sedap, sehingga itulah yang membuat ibu-ibu itu mengalami menjadi tidak nyaman, sehingga terjadilah atau terciptanya budaya, yaitu budaya menggunakan air rebusan daun sirih dan meminum jamu untuk mengatasi bau tidak sedap tersebut. Untuk air rebusan daun sirih itu ibu akan melakukannya itu seperti daun sirih itu akan dicuci bersih, kemudian direbus, dan air rebusannya itu akan digunakan untuk membilas genitalia atau disebut dengan cebok. Tetapi menurut bidang kebidanan, membilas atau membasuh genitalia dengan air daun sirih itu juga kurang dianjurkan karena mengetahui tentang kadar atau dosis yang kita gunakan. Dan jika kita menggunakan air rebusan daun sirih tersebut secara terus-menerus, itu akan mengganggu, yaitu kadar pH alami di vagina atau di alat genitalia itu akan terganggu. Kemudian bakteri baik yang terdapat pada vagina itu akan ikut terbunuh dengan bakteri jahat. Jika salah mengelola daun sirih tersebut, itu malah bisa mengakibatkan efek sensitif pada alat genitalia atau vagina, kemudian akan terjadi infeksi. Kemudian bisa juga terjadi gatal-gatal, iritasi, seperti itu. Sedangkan kalau dari segi kebidanan, cara untuk mengatasi bau tidak sedap tersebut itu ibu bisa melakukan personal hygiene atau vulva hygiene secara intensif, yaitu dengan mengganti pembalut itu kurang lebih minimal 4 kali sehari, atau jika penuh, atau jika ibu sudah merasa tidak nyaman, atau juga bisa jika ibu habis buang air kecil itu ganti langsung, itu juga bisa. Itu bisa mengatasi bau tidak sedap, karena jika ibu jarang atau mengganti pembalutnya itu tidak sering, tidak rutin, itu akan mengakibatkan area vagina itu akan jadi lebih bau tidak sedap kayak gitu. Kemudian untuk cara pembilasannya, yaitu ibu bisa membilas menggunakan air bersih, air mengalir dari depan ke belakang, dibasuhnya dari depan ke belakang. Kemudian hindari menggunakan sabun, takutnya nanti masuk ke dalam area vagina bagian dalam, itu juga akan bisa mengakibatkan iritasi, kemudian mengganggu kadar pH di vagina. Kemudian selanjutnya itu adalah budaya untuk meminum jamu untuk mengatasi bau tidak sedap tersebut. Sebenarnya jamu itu kalau untuk masyarakat sekitar itu sudah terbukti memiliki efek yang positif. Tetapi jika jamu tersebut dikonsumsi dengan dosis yang tepat, dengan cara yang tepat, jadi sebaiknya jika memang kita ingin mengkonsumsi jamu, cobalah untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terkait, kemudian supaya kita tuh menjadi mengelola jamu tersebut tuh dengan
cara yang lebih tepat dengan dosis yang tepat. Karena ditakutkan jika kita minum jamu tanpa takaran yang tepat, tanpa dosis yang tepat, kemudian tanpa anjuran tenaga ahli, itu nanti malah mengakibatkan efek negatif terhadap tubuh kita. Kayak gitu. Terus misalkan pada saat ibu nifas itu ibu akan mendapatkan vitamin dan obat-obatan dari dokter atau dari bidan yang membantu ibu dalam proses persalinan. Ibu juga akan mendapatkan vitamin-vitamin tersebut pada saat ibu kontrol nifas nanti. Tapi jika ibu meminum obat tersebut, vitamin tersebut, kemudian ibu juga meminum jamu, itu nanti takutnya vitamin yang terkandung pada obat dan pada jamu itu akan tumpang tindih. Jadi nanti dosisnya itu akan berlebihan jika yang diminum itu ternyata itu adalah dosis yang sama. Jadi lebih baik itu dianjurkan untuk berkonsultasi supaya bisa meminumnya sesuai dosis dan sesuai takaran yang tepat. Jadi tidak akan mengakibatkan efek negatif terhadap tubuh kita. Begitu pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.